ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya. Indahnya Zamrud Khatulistiwa yang bernama Nusantara menjadi primadona bagi setiap bangsa dunia. Kekayaan alamnya menjadi impian setiap bangsa untuk menguasainya. Siapapun yang menjadi pemimpinnya jika tidak memiliki landasan keadilan dan bijak di dalam mengelolanya, maka pasti akan terjadi penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Calon Presiden Joko Widodo menjanjikan sertifikat tanah Kampung Tua dan jembatan Batam Bintan akan menjadi prioritas bila terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat melakukan kampanye akbar di Temenggung, Abdul Jamal, Kota Batam akhir pekan ini. Jokowi mengatakan nantinya masyarakat Kampung Tua tak perlu merisaukan lagi masalah hak kepemilikan lahan, karena akan menyelesaikan semua permasalahan itu. Tidak ada pembangunan tanpa kepemimpinan yang pro-rakyat. Paradigma pembangunan untuk semua dalam konteks Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menerapkan 6 strategi dasar pembangunan, yaitu pembangunan yang inklusif, berdimensi kewilayahan, menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi lokal di setiap daerah, keserasian dan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, serta pembangunan yang menitik beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Nusantara ke depan adalah Nusantara dengan pemimpin yang berkeadilan dan bijaksana. Sehingga terciptanya rakyat yang sejahtera di negeri yang kaya, bukan sebaliknya lebih berpihak ke pihak swasta dengan alasan demi pembangunan ekonomi berbungkus proyek strategis nasional tetapi rela menindas hak rakyat, apalagi berbasiskan masyarakat adat yang selama ini tidak serius diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam strategi dan program yang inklusif, merata dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan dengan hadirnya kualitas kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. Tidak ada peluang yang bisa diraih bagi daerah yang pemimpinnya hanya bekerja apa adanya, tanpa semangat dan tekad untuk bekerja yang terbaik. Tidak mungkin ada pembangunan yang berhasil, tanpa adanya kepemimpinan yang cakap dan berintegritas, serta bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yaitu kepemimpinan yang mendedikasikan seluruh hati, jiwa, tenaga dan pikirannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itulah kepemimpinan pro-rakyat, yang tidak berjarak, atau bahkan berkonflik, dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Tidaklah mungkin kesuksesan pembangunan diraih jika hanya elemen pemerintah yang bekerja keras, tanpa dukungan positif dari dunia usaha maupun elemen masyarakat madani. Karenanya, pembangunan harus merupakan medan karya yang terbuka lebar bagi partisipasi seluruh anak bangsa, apapun posisinya, serta dimanapun ia berada. Dukungan yang luas dari masyarakat merupakan modal sosial yang tidak boleh absen dalam pembangunan di segala bidang. Masyarakat akan terlibat aktif dalam proses pembangunan, jika mereka merasa berkepentingan, merasa memiliki. Sebaliknya, rakyat yang mendapatkan pelayanan publik terbaik pada gilirannya akan terpanggil untuk menyukseskan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Pembangunan hanya akan berjalan lancar ketika stabilitas politik terjaga, keamanan dan ketertiban tidak terganggu, serta harmoni sosial tidak tercabik. Sebaliknya, pembangunan akan terus mengalami sandungan dan berjalan tertatih-tatih jika situasi politik terus bergejolak. Dinamika politik harus terus kita kelola agar keramaiannya tetap berjalan seiring dengan tujuan dan upaya pembangunan, tentu tanpa mengebiri kenyamanan kita dalam menikmati kebebasan berdemokrasi. Yaitu demokrasi yang dipagari dengan aturan main yang adil dan konstitusional. Demokrasi yang tidak anarkis, serta yang tetap berjalan di atas rel hukum dan ketertiban bermasyarakat. Saat ini, Nusantara dalam kondisi darurat kepemimpinan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berkeadilan dan bijaksana dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi hak setiap warga negaranya. Marilah cerdas di dalam berbangsa dengan menghadirkan pemimpin harapan semua golongan dengan asas kesetaraan, yang dapat mengakomodir cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang, lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir.